Baik, sudah siap sebenarnya untuk bekerja. Hanya saja mohon maaf ada beberapa yang kategorinya harus diperhatikan lagi dari segi trigger atau penanganan terhadap stres pekerjaan. Jadi ada beberapa yang mohon maaf kami skip sesuai dengan konsultasi juga dengan dari dinas sosial, asesor, karena beberapa sudah siap, beberapa yang belum siap ini harus lebih dipersiapkan lagi. Jadi bukan berarti tidak diterima, hanya saja lebih dipersiapkan lagi dari sisi motivasi dalam dirinya masih belum terbentuk, begitu sih. Ada berapa yang sudah siap dan ada berapa yang belum siap? Dari 12 yang kami wawancarai tadi, 6 yang sudah siap. Yang 6 ini bukan berarti lagi-lagi belum keterima atau saya nggak bilang tidak keterima ya, tapi belum keterima. Lagi-lagi motivasi dalam dirinya belum terlihat. Masih mohon maaf karena mungkin boleh saya sebut mantan ODGJ begitu ya, masih sering bahasa tubuhnya untuk berhalusinasi. Begitu masih ada kategori gitu. Jadi ada kekhawatiran dalam kami, tadi waktu sudah dibahas dengan teman-teman asesor, kekhawatiran untuk menangani manajemen stresnya yang akhirnya muncul trigger nantinya. Begitu. Terus dengan adanya seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk terhadap khususnya gadis ini terhadap tahap pertama? Kalau untuk teman-teman UDJJ, saran saya mungkin lebih kepada kesiapan. Bukan berarti tidak siap mental ya, karena memang UDJJ ya, tapi lebih kepada pengenalan dunia luar, pengenalan bagaimana, karena selama ini kan teman-teman hanya berkutat di satu tempat, mungkin pengenalan di dunia luar setelah beliau-beliau ini siap dimunculkan ke depan masyarakat, itu dipersiapkan terlebih dahulu terhadap kesiapan menghadapi lingkungan masyarakatnya. Itu yang lebih penting. Kalau skill mungkin bisa diajari ya, gampang itu mungkin perihal gampang menurut saya, pelan-pelan asalkan telaten, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk kesiapan ke sosial masyarakatnya yang agak sedikit harus diperhatikan lagi. Itu sih. Ada saran untuk pelamar ini yang tadi yang belum maupun yang sesudah? Oke, kalau untuk teman-teman, khususnya teman-teman mohon maaf, eh, disabilitas maupun mantan ODGJ, saran saya adalah niat kerja dahulu, goalsnya apa yang ingin dituju atau tujuannya apa yang ingin dituju, kemudian persiapkan bahwa lingkungan masyarakat di depan itu harus kita lebih siap lagi, lebih bertahan lagi atau survival lagi, dan ingat duitnya. Ketika ingat duitnya, ingat tujuannya. Itu saja. Ada berapa bidang apa? Yang kami salurkan untuk Kadisku ya. Kalau untuk Kadisku sudah di Kertaraja Saraya. Untuk bidang jahit, jahitnya adalah jahit kemasan 1 ton. Jadi besar sekali mesinnya, mungkin ada di konten-konten Kadisku bisa langsung dilihat. Kemudian di hotel, karena kami bekerja sama dengan Disnaker Kota Surabaya, itu bidang cleaning service. Jadi sudah ada 3 teman-teman disabilitas yang ada di Hotel Bekisar dan Hotel Varna yang sudah hari ke-9 ini bekerja sebagai cleaning service. Terakhir, apa harapan yang dilakukan para pelamar baik itu diterima nantinya maupun tidak? Harapannya tetap semangat berjuang, harus sembuh dulu biar nantinya bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan tetap berjuang, karena di sini toh kalaupun misalnya hanya magang, masih magang di tempat-tempat pekerjaannya, itu adalah momen dimana sekolah tapi dibayar, begitu ya. Kalau langsung bekerja, dipastikan kerjanya harus fokus, lagi-lagi ingat duitnya, kalau udah ingat duitnya, ingat tujuannya nanti, begitu. Kami dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memang support dengan program dari Gadisku tentang penyiapan untuk yang bekerja disalurkan ke lembaga pekerjaan atau ke PT pekerjaan yang sudah dituju. Kami memang memiliki tim pekerja sosial ahli media, memiliki Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga memiliki penyuluh sosial, memiliki yang baru juga ada konselor SDM. Kami membantu tim Gadisku untuk menyeleksi dalam arti mengasesmen untuk melihat seberapa mampu, seberapa siap para pelamar pekerjaan dari disabilitas ini untuk bekerja. Gitu. Jadi kami hanya membantu asesmen. Dari kategori penilaian kategori penilaiannya kami tentu saja kami memberi masukan, nanti hasilnya kami memberi masukan ke Mas Edi dengan kategori penilaian secara emosional, secara psikisnya mereka memang mampu dan survive gitu. Kami juga memberi sedikit penyuluhan kepada mereka bahwa walaupun disabilitas untuk bekerja tidak
harus mencari empati, tapi tetap harus survive, harus berjuang bersama dengan yang normal. Apakah ada setelah selesai asesmen ini dari Kemensos, apakah ada pendampingan atau pendampingannya nanti kami serahkan ke tim Gadisku, bukan kami. Nanti ada timnya Pak Edi, Gadisku, dan mungkin ada tim dari Kemensos juga, karena kami dari Dinsos hanya membantu dari tahap seleksi, seleksi untuk mengetahui kesiapan dari pelamar ini, gitu, biar mereka tidak salah pilih juga, gitu. apa harapan ke depan setelah melakukan asesmen ini, khususnya untuk para disabilitas yang melakukan interview? Nah, harapan kami tidak salah pilih, kami tidak salah memberi nilai, tidak salah memberi masukan ke pekerjaan, bahwa disabilitas ini memang benar-benar layak, mereka benar-benar mau bekerja sesuai dengan kemampuannya, tidak dijadikan disabilitasnya ketunaannya dalam tubuhnya, misalkan tunarungu bicaranya, tunadasanya, tidak dijadikan kelemahan, justru itu menjadi kelebihan, itu justru menjadi kekuatan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka itu berdaya dan mereka itu mampu bersaing dengan yang normal, tidak butuh dikasihani, tapi mereka bisa menunjukkan bahwa ini loh bimbingan hasil akan itu PM dari Dinsos juga, bahwa mereka sudah mendapat pembekalan dari Dinsos yang cukup kuat secara emosi, secara keterampilan untuk siap bekerja di PT itu. Seleksi, pesan kami siapkan diri dengan baik, apa yang di asesmen dari tim kami disampaikan dengan jujur, yang sejujur-jujurnya. Dan nanti kalau misalkan keterima, alhamdulillah dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Terus kemudian jika memang ada yang nilainya kurang dan tidak lolos, jangan berkecil hati. Kami masih siap membantu, mensupport untuk pengembangan dan pemberdayaan dari disabilitas. Dinsos Jatim masih ada untuk mereka para disabilitas, mungkin dengan jalur-jalur kita, jalur dari kewirausahaannya, jalur nanti kita salurkan ke pelatihan-pelatihan ke tenaga kerjaan dan lain sebagainya.